Karena gini, saat mereka belajar di sini misalkan Java, ya Pak Isam ya, mereka belajar sini Java, tiba-tiba di klien itu mereka disuruh multi talenta, disuruh Java bisa, .NET bisa, itu bisa. Nah, kita ajarkan anak-anak bootcamp itu di sini. Walaupun dia hanya 4 bulan, 6 bulan kita ajarkan, itu pengalaman sudah seperti 2 tahun dia belajar. Gitu. Jadi bootcampnya untuk fresh graduate ya? Fresh graduate. Bootcampnya berbayar atau tidak nih? Enggak bayar gratis, ya? free. Gratis? Justru malah kita yang bayar anak-anak. Halo, Maxians, apa kabar semua? I hope you guys are doing well. Senang banget hari ini kita di podcast kita Maxi hari ini kita mendapatkan seorang tamu yang luar biasa nih. Beliau adalah Pak Krisna Handayani, seorang IRO dari Indocyber. Perusahaan yang keren banget, salah satu perusahaan IT terbesar di Indonesia dengan lebih dari 1.200 engineers yang ada di dalam perusahaannya. It's gonna be a good time untuk kita bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Krisna ini dan dengerin insight-insightnya dia nih, karena perusahaan Indocyber itu setiap tahunnya selalu mencari fresh graduate, anak-anak mahasiswa yang terbaik dari seluruh Indonesia untuk bisa bergabung dalam perusahaan ini. So it's very awesome ya Pak ya, untuk kita bisa dengerin, dan khususnya ini penting sekali buat kalian semua, oke? Nah Pak Krisna, thank you so much nih buat waktunya hari ini, bisa menyemalkan diri. Mungkin kira-kira Pak Krisna bisa ngasih sedikit introduction tentang diri Anda, juga tentang Indocyber, dan juga tentang posisi IRO itu apa sih gitu kan, supaya teman-teman semua Maxians di sini bisa tahu nih. Iya, jadi kalau diomongin jabatan saya ya, IRO itu employee relation, jadi jembatan bagi karyawan yang beberapa ada di klien, ada yang pun yang di internal kita, Indocyber sendiri. Baik. Jadi jembatan, ya yang dimaksud jembatan itu kita tuh memberikan informasi yang dari internal kepada karyawan, yang dari karyawan pun bisa menginformasikan sesuatu yang dari klien ke kita juga. Paham. Jadi kita jembatan bisa, berarti jembatan. Jadi saya tuh garda terdepannya bagi karyawan-karyawan Indocyber. Siap. Gitu. Keren. Itu sih intinya ya. Gitu. Lalu kalau ditanya apa sih sebenarnya job desk gue apa aja, saya apa aja tuh ya pasti lebih ke coaching ya. Coaching. Jadi coaching ini kan nggak harus orang ada isu dulu, karyawan ada isu dulu, nggak harus ya. Jadi kita memberikan arahan kepada anak-anak yang mungkin yang masih baru datang ke kita, gue kasih tahu informasinya seperti ini, peraturan Indocyber seperti ini, ya kan? Itu saya kasih tahu. Lalu nanti saat on board nanti ke klien pun saya kasih tahu juga, gitu. Itu sih, itu lebih intinya ya informasi. Jadi Pak Krisna ini banyak berurusan dengan anak-anak muda-muda nih ya? Banyak banget. Wah, banyak banget. Apa mungkin gue yang tua kali ya? Kayaknya gue yang tua. Sama gimana nih kerjasama dengan coaching anak-anak muda hari ini? How's the experience look like so far? Nggak ada yang aneh-aneh sih. Baik-baik aja sih. Jadi nggak ada yang nggak ada yang aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh itu nggak ada yang di luar nalar lah ya. Gitu. Itu aja sih paling kalau untuk anak-anak ya, yang baru-baru fresh grade ya. Jadi fresh grade itu masih, kalau menurut saya ya, anak-anak yang fresh grade itu masih bisa diatur. Lebih masih bisa diatur ya. Jadi mereka tuh langsung cepat. Bahkan mungkin, saya nggak tahu ya, kalau di bidang IT, anak fresh grade yang baru masuk itu mereka sangat ingin belajar. Harus belajar. Saya nggak tahu kalau mungkin di bidang yang lain ya. Tapi kalau di IT, yang saya tahu mereka tuh harus belajar. Mereka lebih pengen cari pengalaman yang dalam banget di dalam IT. Itu banget. Mungkin sebelum terlalu dalam tentang mahasiswa atau fresh graduate IT ya, kira-kira Mas bisa nggak dibantu ceritain sedikit ke Maxians, Indocyber itu perusahaan apa sih? Dan kalau kita bicara klien itu seperti apa sih? Supaya teman-teman tahu nih tentang Indocyber. Jadi gini, di Indocyber sendiri itu sebenarnya sebutannya IT consultant ya. IT consultant ya. IT consultant itu maksudnya kalau kita bicara outsourcing lah, mungkin teman-teman tahunya outsourcing. Jadi, tapi hanya khusus untuk IT. IT saja ya, fokus kan, IT. IT itu macam-macam, ada dia megang program Java, .NET, Flutter. Nah, kita tuh ada namanya bootcamp di Indocyber bagi yang fresh grade. Itu diajarin tuh Pak Ishak. Diajarin mereka, tapi ada seleksi. Nggak semuanya lulus. 30 orang mendaftar anak fresh grade, pasti yang lulus 15 atau setengahnya hampir. Saringannya ketat. Saringannya ketat. Mereka itu langsung karyawan tetap.
Langsung karyawan tetap? Langsung karyawan tetap di Indocyber. Itu ada beberapa benefit, itu awal pasti kita jelasin. Lalu, nah, langsung karyawan tetap, langsung kita juga akan update CV mereka. Update CV mereka bahwa apa yang mereka pelajari selama ini di bootcamp akan kita update, lalu kita akan sebar ke klien. Gitu. Jadi perusahaan Indocyber ini perusahaan bootcamp atau perusahaan IT outsourcing, Pak? Outsourcing IT, tapi dengan ada banyak option ya. Jadi ada bootcamp, ada bahkan kita juga ada market juga ada ya. Nah, tapi saat ini kita lebih ke bootcamp. Tapi bootcampnya untuk fresh graduate ya? Fresh graduate. Bootcampnya berbayar atau tidak nih? Enggak bayar ya? free. Gratis. Justru malah kita yang bayar anak-anak. Malah murid bootcampnya dibayar? Kita bayar. Itu enak banget, makanya itu saya pikir, makanya saya pertama kali masuk Indonesia, bootcamp nggak bayar, malah kita yang bayar, kita digaji malah gitu. Walaupun dia lulus nggak lulus ya kita kasih seperti apa tapi sampai batas ya dia nggak lulusnya ya. Gitu. Itu enak banget. Kalau seperti ini kayaknya takut nih Maxi Academy ini, karena Maxi Academy juga bootcamp. Sama ini, betul. Sama ini, kalau yang dari luar kota pun dia dapat uang namanya uang kos ya. Uang kos ya. Dapat uang kos dari luar kota juga ya. Wah, keren banget. Jadi mungkin buat teman-teman Maxians ya supaya jelas. Jadi kalau di Maxi Academy kan kita memberikan bootcamp untuk para mahasiswa. Betul. Supaya mereka persiapan untuk magang sebelum lulus kuliah. Nah, di sini Indocyber yang merupakan company partnernya Maxi dan juga hiring partner dari Maxi Academy, itu pun juga memberikan bootcamp. Tapi fokusnya ke anak-anak yang sudah fresh graduate. Tujuannya untuk siap kerja. Jadi buat teman-teman Maxians yang sekarang sudah lagi skripsi, yudisium ya, kalian bisa menghubungi Indocyber melalui kami juga untuk bisa mengajukan proses ini bekerja di Indocyber. Betul. Tapi memang prosesnya harus bootcamp dulu selama 6 bulan. Tapi nggak usah khawatir karena bootcampnya nggak perlu bayar, malah digaji kalian, gitu ya. Dan terakhir dapat kalau nggak salah jadi pegawai tetap juga. Langsung pegawai tetap. Dapat laptop juga ya, Kak ya? Pinjam kan nggak dapat ya? Dipinjemin. Kalau dapat nanti buat dia ya. Dipinjemin laptop. Selama kerja selama ya. dia bekerja sama di Indocyber sih. Oke, keren banget, menarik banget ya, makanya itu. Gitu. Kalau saya lihat setiap tahun tuh yang join bisa 100 orang, 200 orang ya. Bahkan lebih anak-anak muda yang join di perusahaan ini setiap tahunnya. Betul. Karena mereka dibekali, dipersiapkan dan bekerja di Indocyber selama sekian tahun ya. Betul. Harapannya bisa terus-menerus ya. Terus-menerus. Pasti sih itu karena Indocyber sendiri itu karyawan itu adalah suatu aset ya. Aset ya. Aset. Jadi makanya kita sangat membutuhkan setiap sumber daya manusia, apalagi IT ya. IT ya, khususnya di bidang IT. Kalau boleh tahu, kira-kira kliennya Indocyber tuh kayak perusahaan apa sih? Perusahaan kecil-kecil atau gimana, Pak? Gede-gede. Oh, gede-gede malah? Gede-gede. Kita tuh sekarang udah bekerja sama klien tuh hampir 90 data ya, 90-an lah. 90 perusahaan yang lagi bekerja sama ya? 90 perusahaan bekerja sama. Ada yang BUMN, ada yang, kalau kementerian nggak ada. Kalau kementerian kemarin terakhir ada project kementerian ya. Tapi ada. Jadi nggak menutup kemungkinan anak-anak yang join pun bisa ikut project kementerian itu ya. Betul. Ya sisanya selebihnya bank insurance tapi yang swasta atau mungkin ada yang apa ya yang mungkin kalau disebutnya non FSI ya. Ada juga gitu. Jadi semuanya hampir 90-an klien lah kita bersama. Wah, keren banget ya. Jadi kesempatan yang menarik sekali buat teman-teman Maxians untuk bisa ngerti nih Indocyber menjadi salah satu tujuan untuk kalian bisa bekerja nanti setelah lulus kuliah. Betul. Nah, kira-kira nih, kalau boleh tahu bisa dikasih insight sedikit nggak nih, Kak? Kira-kira dari Indocyber sendiri itu kalau cari fresh graduate, itu carinya seperti apa sih? Anak-anak lulusan apa? Kemudian kira-kira apakah ada skill-skill tertentu yang mereka dibutuhkan oleh perusahaan yang menjadi salah satu penilaian utama untuk di-hire? Ya, pasti butuh. Kalau untuk yang bootcamp berawal, itu minimal dia bisa ilmu dasar. Ilmu dasar IT. Contohnya SQL. SQL, ya, itu dia pasti kita butuh banget, karena akan dites dulu. Sebelum mereka masuk pun akan dites. Jadi ada tes ya? Ada tes. Dulu masuk universitas ada ujiannya, sekarang mau masuk kerja ada tesnya juga. Ada tes, tapi tes. Itu penting, ilmu dasarnya mereka SQL. Itu sih yang paling penting, SQL. SQL guys, catat ya. Query lah. Sama query yang kedua, catat juga di sini nih, SQL dan query, Betul, itu penting banget. Itu cuma dasar, cuma kan nggak ini banget lah. Gitu. Tesnya juga nggak terlalu susah. Gitu. Jadi kita nggak usah takut ya? Nggak usah takut. Itu udah nggak terlalu susah. Nggak boleh pakai joki ya? Nggak boleh pakai joki nih, bahaya pakai joki nih. Banyak banget sekarang pakai joki. Oke. Gitu. Nah, tapi itu mudah. Tapi yang paling sulit nanti, tapi perjuangannya kan pasti semua butuh proses, teman-teman. Butuh proses ya? Butuh proses. Jadi,
kalian ada tes, kalian masuk bootcamp belajar, ada seleksi pun juga di situ. Ada seleksi juga. Lalu masuk dari bootcamp jadi langsung probation dulu selama 6 bulan. Oke. Dan itu kan akan seleksi nanti ke klien-klien. Seleksi ke klien. Lalu untuk jadi karyawan tetap pun nanti ada penilaian dari kita juga layak atau tidak. Tapi memang butuh proses semuanya. Tapi biasanya nih kalau boleh diceritain, tipikal anak-anak yang memang berhasil nih sampai akhirnya karirnya naik terus itu seperti gimana biasanya? Mereka yang punya karakter seperti apa, Mas? Karakter seperti apa maksudnya nih? Yang mereka bisa bertahan dan mereka bisa terus bahkan karirnya meningkat itu ciri-cirinya seperti apa sih biasanya? Oh, oke. Kalau pasti mereka mau belajar. Mau belajar. Karena gini, saat mereka belajar di sini misalkan Java, ya Pak Ishak ya. Mereka belajar sini Java, tiba-tiba di klien itu mereka disuruh multi talenta, disuruh Java bisa, .NET bisa, itu bisa. Nah itu kebanyakan mereka dari mereka, oke saya coba mungkin ini adalah pengalaman baru saya, kata mereka Saya selalu juga ngasih tahu kadang-kadang ada yang begitu juga. Saya bilang ya nggak apa-apa, itu mungkin pengalaman baru buat kalian nanti untuk bisa mungkin di tempat lain atau perusahaan lain itu jadi nilai jual buat kalian sendiri. I see. Gitu, itu yang bahkan dari si user di klien itu juga jadinya bahkan bisa ngambil anak itu juga, karyawan kita juga. Betul, di hire juga gitu. Oke, wah keren banget ya. Betul. Itu nggak menutup kemungkinan ya. Nggak harus di Indocyber terus. Ya kalau bisa di Indocyber terus bagus. Tapi kalau mau ketawanya kok gimana banget ya? Kalau memang ada yang lebih baik itu bagus. Itu karena memang kemarin saya kan juga bicara sama trainer yang mengajarkan itu bahwa kita ajarkan anak-anak bootcamp itu di sini. Walaupun dia hanya 4 bulan, 6 bulan kita ajarkan, itu pengalaman sudah seperti 2 tahun dia belajar. Gitu. Itu makanya bagus-bagus. Biasanya lulusan Indocyber ini udah kayak orang kerja di perusahaan lain 5 tahun gitu ya, padahal di sini baru kerja 2 tahun. Baru 2 bulan, betul. Jadi ini kesempatan kayak mungkin kalau kita di perbankan itu namanya manajemen trainee gitu ya, bisa seperti itu ya. Betul. Wah, itu waktu jadi makanya kadang-kadang gini. Dari trainer bilang, ini kita kan submit ke klien, ya Pak Ishak. Kita submit ke klien. Tapi klien butuh rekrutmen yang 1 tahun bisa nggak, 1,5 tahun. Padahal bootcamp itu baru lulus, belum ada pengalaman kerja. Itu kadang kita kasih tahu ke klien, ini pengalamannya pun yang kita ajarkan sama seperti apa yang sudah punya pengalaman 2 tahun. Nah, itu akhirnya dicoba lah sama klien. Oke, apa-apa deh kita coba. Akhirnya, oh bagus. Dia ambil sama klien gitu. Keren juga saya bilang. Wah, keren banget ya. Jadi kerja di Indocyber ini jadi kayak proses di mana percepatan ya. Itu kayak di training habis-habisan. Betul, habis-habisan. Dipercepatkan sehingga dalam waktu kerja 2-3 tahun udah seperti orang kayak kerja 5-6 tahun bahkan. Betul. Wah, keren banget ya. Dan itu tentunya memberikan nilai tambah yang luar biasa buat para orang-orang yang join sebagai karyawan ya di sini. Betul, karena dalam seleksi pun kalau dari 30 orang, yang bagus cuma 1, kita ambil 1. Mau yang lulus cuma 2 orang, 1 orang kita ambil jadi cuma 2 orang. Jadi memang seleksinya itu yang berat tuh ya. Berat banget, seleksinya berat. Tapi nggak usah khawatir guys, yang penting kalian kan harus belajar terus-menerus. Betul, karena memang harus memiliki mentalitasnya tuh ya, harus jadi juara itu ya. Betul. Jadi jangan down. Jangan down. Ya. Biasanya kalau boleh tahu lulusan-lulusan yang mau kerja di Indocyber ini kalau kayak di CV-nya dilihat nggak sih kayak oke, kamu pernah magang, pernah organisasi itu hal penting nggak? Yang dilihat itu jurusan Pak Ishak. Jadi kalau jurusannya pertanian kita nggak mungkin ya. Harus IT ya. Walaupun dia mau IT misalkan saya mau karena kita saat submit ke klien pasti kan lihat CV-nya klien kan, pertanian gitu kan. Jadi agak mungkin yang masih masuk itu IT udah pasti, SI, sistem informasi pasti masuk. Fisika, matematika masih masuk, Pak. Fisika, matematika masih masuk. Terus satu lagi elektro masih masuk. Elektro ya, pas juga tuh di muridnya di bootcamp Maxi Academy, kita ada anak fisika ngambil kelas bootcamp bisa itu front end sama UI UX, berarti bisa tuh ya? Bisa tuh. Bisa menarik banget nih. Wah, banyak hal menarik nih, dan kalau boleh tahu websitenya Indocyber kan indocyber.co.id ya. Betul. Kalian bisa watch juga ya, cek websitenya Indocyber untuk get to know more about the company dan juga follow Instagram ya. Betul. Karena di Instagram juga banyak informasi-informasi menarik. Wah, parah itu banyak banget itu. Instagramnya keren sekali. Keren sekali. Oke, menurut Mas Krisna nih, mau pertanyaan nih. Kira-kira
job opportunities ya, lapangan pekerjaan dalam waktu 5 tahun ke depan ini landscape-nya bagaimana menurut Anda? 5 tahun ke depan, maksudnya apa nih maksudnya nih? Landscape job kesempatan kerja, peluang kerja 5 tahun ke depan akan ada perubahan yang signifikan atau? Pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Kalau untuk ini ya mengenai pekerjaan ya. Oke. Ini menyeluruh ya. Iya. Tapi kalau dibilang IT-nya doang, pasti berkembang banget. Karena saat waktu zaman 2020 tuh Pak Isa kan, COVID, semuanya digital. Iya. Jadi IT semua dipanggil tuh kan, untuk disuruh banyak, oke kita buat aplikasi baru ini, tuh itu. Jadi banyak banget sampai sekarang pun udah jadi IT, di dunia IT pun udah paling banyak dibutuhkan. Itu sih, makanya kita bootcamp itu parah banget, banyak banget gitu, kita butuh banyak. Butuh banyak. Waduh, kabar yang luar biasa nih, berarti demand-nya tambah lama tambah tinggi. Betul. Kompetisinya pun juga ada, tapi kalian teman-teman bisa harus mempersiapkan diri terus-menerus ya, dan nge-apply di sini ya. Betul, tapi kita nggak tahu ya 5 tahun ke depan itu aplikasinya tetap sama atau tidak. Tapi pasti berubah dong. Aplikasi itu pasti ada upgrade dong. Kita juga pun pasti ikut mengikuti itu. Gitu. Wah, keren banget ya, keren banget hari ini. Nah, Mas, ini mau tanya nih, kira-kira selama jadi IRO nih ya, Employee Relationship Engagement ya, EO itu officer ya? Officer. Oke, kira-kira ada pengalaman unik nggak sih atau berkesan selama bekerja sebagai IRO nih? Banyak ya. Banyak ya. Gue mau cerita nggak enak kayak gini. Waduh, yang lucu-lucu aja, yang lucu-lucu. Kita gimana yang lucu-lucu? Yang lucu-lucu ya, gue kadang-kadang ya gue kan termasuk saya nanganin karyawan-karyawan Pak Ishak ya. Iya. Jadi kadang-kadang tuh ada anak-anak yang suka curhat ke saya. Curhat. Wah, temannya curhat nih. Temannya curhat. Jadi saya belajar juga di sini. Waktu saya masuk sini itu saya belajar bahwa saya harus jadi pendengar. Pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Karena yaitu saya jembatannya dari antara perusahaan ke mereka, dari mereka ke saya. Iya. Gitu. Jadi saya banyak belajar di sini untuk mengenai curhatnya mereka. Itu yang paling banyak itu curhat. Curhat ya. Curhat. Jadi asmara juga nggak? Asmara sih enggak, tapi urusan pribadi. Oh, pribadi ya? Iya, jadi asmara sih enggak ya, urusan pribadi gitu. Jadi, tapi di sini saya jadi banyak teman, banyak banget teman. Nah, karena memang fashion saya dari dulu ya. Saya sering banyak ngobrol ya, orangnya. Jadi pas banget. Gitu. Apalagi mendengarkan saya suka banget. Waduh, gitu. Keren banget ya. Ini saya jarang banget cerita kayak gini nih. Jarang ya? Jarang. Karena sering orang. Makanya seneng banget nih Mas Kris hari ini di syuting podcast Max ini seneng banget karena bisa cerita. Akhirnya bisa ngomong. Bisa ngomong. Sebenernya pengen banget ngomong tapi nggak pernah diundang sama podcast Indosaber. Soalnya selama ini cuma mendengarkan aja. Memang betul sekali-sekali diluapkan ya perasaannya itu ya. Waduh, menarik banget ya. Kita kayaknya perlu nanti another segmen lagi di mana mungkin bisa motivasi juga para mahasiswa Maxians juga yang jurusan psikologi ya. Betul. Bagaimana bisa menjadi seorang IRO tuh. Nah, nanti mungkin itu topik berikutnya nih di segmen berikutnya lagi nih. Aduh, Mas Krisna, thank you banget ya buat hari ini. We learn a lot. Saya percaya banyak Maxians juga hari ini belajar tentang Indocyber, tentang bagaimana situasi bekerja di sini yang fun banget gitu ya. Oke. So, akhir kata kita mau tutup sesi ini dan kita mau salam magang maksimal ya Mas ya. Oke? Jadi udah belajar tadi ya. Oke ya. Jadi 1, 2, 3. Maxi Academy, salam magang maksimal. Oke, thank you. Thank you.